Oke, kita terus kepada firman Tuhan. Pagi ini kita mau belajar satu topik, yaitu teguh di tengah tekanan. Teguh di tengah tekanan. Itu yang menjadi topik kita pada pagi ini. Setiap manusia di dunia ini tidak ada satupun yang tidak mengalami tekanan. Termasuk tokoh-tokoh Alkitab yang dekat dengan Tuhan sekalipun mengalami tekanan berat dalam hidupnya. Tokoh-tokoh Alkitab itu antara lain adalah Abraham, Yusuf, Hana, dan Paulus dan lainnya. Saat ini kita akan pelajari tentang teladan Yusuf di mana ia dapat teguh di tengah tekanan. Ya. Itu yang kita pelajari pada pagi ini, yaitu bagaimana kehidupan Yusuf, di mana dia teguh di dalam tekanan berat yang dihadapi. Ya, saya juga percaya bahwa semua orang ada tekanan di tempat kerja, tekanan di mana-mana saja. Memang kita tidak dapat lari daripada tekanan, sebab di mana ada kesusahan, di mana ada masalah, sudah pasti ada tekanan. Jadi oleh itu kita tidak boleh lari daripada tekanan. Jadi kita belajar dari Yusuf dulu. Siapakah Yusuf? Ya, Yusuf. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 30 ayat 25, ayat 23 ayat 24, Yusuf adalah anak laki-laki yang ke-11 yang dilahirkan oleh Rahel dari Yakub. Ini yang Yusuf, ya. Pekerjaan Yusuf adalah pengembalaan kambing domba. Kejadian 37 ayat 2. Jadi itu pekerjaan Yusuf. Jadi Yusuf ini juga adalah seorang yang ahli mimpi. Kalau kita lihat dalam Kejadian 37 ayat 5 hingga 11, dia adalah ahli mimpi. Dia ada dua mimpi yang kita lihat, ya. Yang pertama, mimpi Yusuf dan keluarganya sedang mengikat berkas gandum, dan kemudian bangkitlah berkas gandum Yusuf. Sedang berkas lain mengelilingi dan sujud menyembah pada berkas Yusuf. Itu mimpi Yusuf. Jadi apabila Yusuf menceritakan berkas-berkas ini, jadi baik saudara-saudaranya maupun bapaknya sendiri yang marah. Apakah kau berpikir kami mau menyembah engkau sebegitu rupa, kata mereka. Sebab itu mimpi dia. Ya. Yang kedua, mimpi Yusuf, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Itu pun mereka tidak senang. Sebab dalam mimpi itu seolah-olah suatu saat nanti mereka saudara-saudaranya 11 yang lain itu pasti akan menyembah pada Yusuf. Jadi mereka iri hati kepada dia. Oleh karena mimpi Yusuf itu, mereka saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf. Ya. Dan kita lihat lagi bagian B, sikap saudara-saudaranya pada Yusuf. Jadi oleh karena mimpinya tadi, dan juga apa yang dilakukan ayah Yusuf kepadanya, yaitu Yakub. Yang pertama kita lihat, saudara-saudara Yusuf benci pada Yusuf karena ayah mereka lebih sayang pada Yusuf daripada semua anaknya yang lain. 31 ayat 4. Jadi di situ saudara-saudara Yakub yang ke-11 ini, mereka iri hati, mereka marah, mereka mendendam Yusuf hanya karena sikap ayah mereka yang pilih kasih. Pilih kasih. Yakub lebih mengasihi Yusuf.
Maka itu dia memberi jubah yang mahal-mahal kepada Yusuf. Jadi bukankah itu seorang ayah yang seharusnya yang mengasihi anaknya sama rata, tetapi jelas Yakub membuat sikap yang berbeda, yaitu dia pilih kasih. Dia lebih mengasihi Yusuf. Jadi ini sikap saudara-saudara Yusuf kepada dia. Mereka iri hati, mereka benci pada dia, sebab dia paling disayangi oleh ayah mereka. Dan yang kedua, saudara-saudara Yusuf iri hati kepadanya karena mimpi-mimpinya, yaitu mimpi Yusuf tadi. Kejadian pasal 31 ayat 11. Jadi oleh karena mimpi-mimpi Yusuf tadi yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, jadi apabila mereka merenungkan mimpi Yusuf itu, seakan-akan mimpi Yusuf itu merendahkan keluarga saudaranya yang lain, sebab mereka sujud menyembah kepada dia, yaitu 11 bintang itu menyembah kepada Yusuf, yaitu 11 saudaranya. Jadi itu yang membuat mereka iri hati. Berkas-berkas Yusuf juga, semua berkas-berkas mereka yang lain itu menyembah kepada dia. Jadi membuat mereka iri hati, ya, membuat saudara-saudara Yusuf itu menjadi iri hati terhadap dia. Dan yang kata seterusnya, yang kasih. Jadi oleh karena dua perkara tadi, yang pertama Yakub mengutamakan Yusuf dan mengasihi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain, dan yang kedua saudara-saudara Yusuf iri hati kepada dia karena mimpinya, maka itu datanglah tekanan yang dialami Yusuf. Dan akhirnya Yusuf mendapat tekanan yang berat karena mimpi-mimpi Yusuf dan perlakuan yang berbeda yang diberikan oleh Yakub kepada 11 saudaranya, yang maka Yusuf mendapat tekanan dari saudara-saudaranya. Nah, jadi tekanannya yang satu, tekanannya dihadapi oleh Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair, yaitu yang ayat 37 pasal 37 ayat 24. Nah, satu saat satu kisah mengatakan bahwa Yakub menyuruh Yusuf pergi kepada saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba, yang ke-11 orang itu tadi, pergilah lihatlah bagaimana keadaan saudara-saudaramu, kata bapak Yusuf, yaitu Yakub. Lalu pergilah dia. Apabila dia mau sampai kepada saudara-saudaranya, dari jauh mereka lihat Yusuf. Lalu mereka berkata, nah tengok ahli mimpi datang. Belum sampai lagi, nah tengok ahli mimpi datang. Apa yang kita buat? Jadi mereka bersepakat, mereka berunding. Lalu kita bunuh saja. Oh, jadi mereka sepakat untuk membunuh Yusuf. Baik, satu daripada keluarga mereka, yaitu Ruben, berpikir untuk menyelamatkan Yusuf. Dia berpikir, lalu dia cari akal bagaimana dia menyelamatkan Yusuf. Lalu dia berkata, oh tidak baik kita mati saudara kita sendiri, tidak baik, apa untungnya kita bunuh dia? Lebih baik lagi kita buang dia saja, kata mereka. Ngam-ngam ada satu sumur itu pun kosong dan sumur itu pun tidak berair. Itu kerja Tuhan semua. Sepatutnya kalau sumur yang dalam yang digali itu rupa memang seharusnya ada air, tetapi dalam kisah ini sumur itu kosong, tidak ada air. Nah, baiklah kita buang dia dalam sumur itu, biar dia mati di sana. Lalu mereka buang dia di dalam sumur.
Nah, bayangkan apa perasaan Yusuf dalam hatinya. Saudara-saudaranya kandungnya sendiri buang dia sebegitu rupa. Memang satu tekanan yang amat berat, satu keadaan yang sukar untuk diterima. Nah, selepas itu dalam beberapa waktu lagi datang orang-orang Midian lewat di situ. Kata mereka lagi, Robin lagi, apa untungnya kita buang anak kita, adik kita di sana? Lebih baik kita jual dia dengan orang Midian itu. Jadi Yusuf dijual dengan harga 20 shekel perak kepada orang Midian dan dibawa kepada Potifar ke Mesir. Nah, sekarang mereka jual dia. Daripada dia mati dalam sumur sana, kita jual yang lebih bagus, kata mereka. Mereka jual dengan pada orang Midian dengan 20 shekel perak. Dibuang dalam sumur, ambil lagi, dijual lagi kepada orang Midian. Setelah itu sudah dijual kepada orang Midian, dijual lagi ke Mesir, kepada Potifar di Mesir. Sepertinya Yusuf tidak ada nilai lagi. Dijual sana, dijual sini, dibeli sana, dibeli sini. Bayangkan, kita lihat perasaan Yusuf, tekanan demi tekanan yang Yusuf rasakan. Apabila Yusuf pergi ke rumah Potifar di sana, sekali lagi dia difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya Yusuf dimasukkan dalam penjara. Hanya karena istri Potifar suruh tidur dengan dia, tapi Yusuf menolak. Semua harta benda ini Tuanku telah serahkan kepadaku, tidak ada satu apapun pun urusannya dengan saya semua urus harta dia. Tetapi kamu adalah istrinya, mana mungkin saya melakukan kejahatan itu, kata Yusuf kepada istri Potifar. Lalu dia pura-pura berteriak, dia pegang Yusuf lari, koyak baju Yusuf, dia ambil. Jadi bukti bohong dia. Lalu suami dia datang, nah tengok orang yang kamu bawa itu, dia mau berkosa saya, tapi aku menolak dia dan bajunya ditinggalkan. Akhirnya Potifar masukkan dia dalam penjara. Sungguh kunyit pekerjaan Yusuf berhasil di rumahnya, tetapi masih juga diperlakukan begitu. Bayangkan, coba kita bayangkan betapa tekanan demi tekanan yang dilalui Yusuf. Tekanan berat sekali. Andai kata itu adalah saya atau Anda, mampukah kita? Jangan-jangan kita terus bersungut. Jangan-jangan kita terus menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan kita selalu menyerahkan keadaan. Jangan-jangan kita berpikir begini, tidak guna kita setia pun tidak guna. Masih juga kita mengalami masalah tekanan. Jadi Yusuf berdiri teguh di tengah tekanan. Dia tidak mudah goyah. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi imannya tetap teguh walau apapun yang terjadi. Kadang-kadang kita sedikit saja yang kita tekanan yang kita hadapi, tengok cerita sudah, tengok dalam berita sudah digantung diri. Buka dalam bilik, tengok anak-anak tidak keluar, bapak tidak keluar dalam 1, 2, 3 hari. Buka bilik, tengok sudah busuk, digantung diri. Tekanan, tidak dapat jalan keluar, bunuh diri. Kalau tidak mau bunuh diri, minum racun. Kalau tidak mau minum racun, terjun dari bangunan. Ada jutaan kes bunuh diri.
Orang bunuh diri bukan orang miskin saja, tetapi orang kaya, selebriti pun banyak yang bunuh diri. Orang yang populer banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak tahan oleh tekanan, stres, depresi, akhirnya bunuh diri. Itukah jawabannya? Itukah jalan penyelesaiannya? Dulu kami melayani di Seriaban. Ada satu jemaat di sana, dia toke 2 kedai kopi, bayangkan. Waktu pindah di Serian ini, dengan kabar tahun ini ke tahun lepas, dia sudah bunuh diri, minum racun. Sebelum dia mati, dia bawa bulan pergi ke hospital. Ada orang di emergency sana, dia orang tanya dia, kenapa kamu bunuh diri? Itu pilihan saya, katanya. Pilihan saya sendiri yang buat. Sebelum dia meninggal, dia masih sadar diri, dia menjawab, itu pilihan saya sendiri yang mau, katanya. Saudara-saudara, tekanan demi tekanan yang kita hadapi. Saudara-saudara, terlalu mudah kita mengatakan, oh terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berkelimpahan, atas kesehatan yang Tuhan berikan, atas perlindungan Tuhan, atas berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupku, atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan. Terlalu mudah kita mengatakan terima kasih Tuhan. Tetapi apabila kita menghadapi depresi, tekanan, masalah, pergumulan, apakah kita sanggup mengucap syukur kepada Tuhan? Itu menjadi soalan. Jadi itulah yang menjadi, kita lihat Yusuf. Di tengah-tengah tekanan yang berat sekalipun, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yusuf tidak pernah kecewa. Yusuf tidak pernah putus asa. Dia tidak terlintas dalam hati Yusuf untuk bunuh diri. Tidak terlintas hati Yusuf untuk memberontak kepada Tuhan. Tetapi dia berdiri teguh di tengah masalah dan tekanan itu. Penyebabnya adalah karena Yusuf sangat elok parasnya dan manis sikapnya, sehingga membuat istri Potifar tergoda dan mengajak Yusuf untuk tidur dengannya, tetapi Yusuf menolak dan kemudian dia difitnah oleh istri Potifar dan dia dimasukkan ke dalam penjara Mesir. Nah, itu sebabnya istrinya, karena istri Yusuf tadi, istri Potifar tadi. Setelah dapat menceritakan arti mimpi juru minum dan juru roti di penjara, Yusuf tetap dilupakan dan tetap berada dalam penjara. Di dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Satu ketika ada 2 orang penjara bersama Yusuf, yaitu juru minum dan juru roti. Dan juru roti bermimpi dan Yusuf mengartikan mimpinya, dan juru minum juga menceritakan mimpinya dan Yusuf juga mengartikan mimpinya. Kata Yusuf kepada kedua orang yang bermimpi ini, katanya, dalam 3 hari nanti raja akan mengangkat engkau seperti sedia kerajaanmu dulu. Tetapi 3 hari lagi raja akan pancung kepala kamu, kata dia dengan juru roti. Jadi benar-benar terjadi seperti yang disebutkan oleh Yusuf. Maka juru roti dibunuh oleh Firaun dan juru minum diangkat kembali di kedudukannya menjadi juru roti raja, juru minum raja. Jadi Yusuf telah menceritakan mimpi mereka, mengartikannya.
Lalu Yusuf mengatakan, sebelum orang itu diangkat kepada pekerjaannya yang dulu, lalu Yusuf mengingatkan dia, ingatlah kepada saya apabila engkau keluar nanti, katanya. Jangan lupa kepada saya, kata Yusuf. Setelah orang itu keluar dari penjara, lalu dilupakan. Yusuf dilupakan, masih juga di dalam penjara. Bayangkan saudara-saudara, tekanan demi tekanan yang dihadapi oleh Yusuf, orang yang tidak setia kepadanya. Dan yang ketiga, yang bagian D, sikap Yusuf menghadapi tekanan. Bagaimana cara Yusuf menghadapi tekanan itu tadi? Bagaimana sikap Yusuf menghadapi tekanan yang dihadapi? Kita lihat yang pertama, Yusuf takut akan Tuhan dan menjauhi larangannya. Kejadian 39 ayat 9b. Ini sebenarnya adalah kata Yusuf kepada istri Potifar. Bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan itu? Melakukan yang berdosa kepada Allahku, katanya. Engkau istrinya. Jadi apabila dosa mau menguji iman Yakub untuk meniduri istri Potifar, Yusuf menolak karena ada roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan dalam diri Yusuf. Mana mungkin saya melakukan dosa itu, kata Yusuf. Sebab kau istrinya. Dia tidak mau melakukannya sebab takut akan Tuhan. Ini cara Yusuf menanganinya. Yusuf takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, larangan Tuhan. Yang kedua, Yusuf bersandar kepada Tuhan, tidak mengeluh di saat tekanan menimpa dan menerima yang buruk juga dari Tuhan. Yusuf bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak dia sanggup menerima segala yang buruk, bahkan juga dari Tuhan. Sebab Tuhan izinkan itu untuk melihat kemurnian iman Yusuf. Nah, ketika iman Yusuf telah diuji, sebegitu murninya iman Yusuf, sebegitu teguhnya iman Yusuf, segitu luar biasanya iman Yusuf, dan akhirnya terjadi pemulihan yang luar biasa, terjadi berkat Tuhan yang luar biasa setelah itu. Yang kita lihat, Yusuf tidak menyalahkan Tuhan Allah di atas peristiwa yang menimpa dirinya. Seperti yang saya katakan tadi, Yusuf tidak pernah menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan dalam peristiwa yang menimpa dirinya. Dan dibuang, mau dibunuh oleh saudaranya, dibuang di dalam sumur, dijual kepada orang Midian, dijual kepada Mesir, dan menjadi budak di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar, lalu dibuang di dalam penjara. Prosesnya luar biasa. Semakin banyak proses, semakin murni iman Yusuf, semakin teguh Yusuf. Maka itu Tuhan mempercayakan Yusuf tanggung jawab yang besar. Saudara-saudara, apapun yang menimpa kita, apapun tekanan yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan mau proses kita. Jangan langsung menafsirkan dengan negatif. Anda tadi kalau
Andai kata tadi Yusuf menerima tekanan masalah yang menimpa dirinya itu dengan cara yang negatif, saya pikir Tuhan tidak dapat pulihkannya. Kalau dia Yusuf berpikir begini, kenapa lah Tuhan ini? Kenapa dia izinkan saya begini? Selepas satu ini masalah lagi. Kenapa Tuhan izinkan saya begini? Sudah pasti Yusuf tidak mampu menerima kenyataan itu. Andai kata kalau Yusuf berpikir menerimanya secara negatif, tetapi Yusuf tidak menerimanya secara negatif, tetapi positif. Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Yang keempat, Yusuf tidak pernah mendendam walaupun saudaranya berniat untuk membunuh dia, walaupun saudara-saudaranya sudah menjual dia, walaupun saudara-saudara kandungnya menolak dia, berusaha membunuh dia, dan akhirnya dia dijual, tetapi Yusuf tidak pernah mendendam. Patutlah waktu saya kaji orang-orang luar biasa dalam Alkitab, luar biasa juga kemurnian iman mereka. Patutlah mereka Tuhan percayakan dengan tanggung jawab yang besar. Kalau kamu setia dalam hal yang kecil, baru diberi kepercayaan kepada yang besar. Jadi Yusuf sudah melalui semuanya. Yusuf telah melalui proses demi proses, namun tetap teguh berdiri teguh. Maka itu sebabnya Yusuf diberi tanggung jawab yang besar. Yusuf tidak pernah mendendam saudaranya. Yang terakhir, yang kebahagiaan, buah dari keteguhan hati Yusuf. Dan apa akibatnya? Apa buahnya? Hasil daripada keteguhan hati Yusuf. Yang pertama, Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf berhasil. Kejadian pasal 36 ayat 2. Segala yang dilakukan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Artinya, kalau kita berhasil untuk melakukan sesuatu harus melalui proses dulu. Saya sendiri banyak belajar, terlalu banyak saya belajar. Apabila saya melihat karakter dan teladan Daud, lalu saya menerapkannya dalam hidup saya, jauh sekali. Apabila saya merenungkan sepertinya Yusuf yang sekarang ini kita selidiki ini, luar biasa. Kalau saya terapnya dalam kehidupan saya juga tidak dapat sedikit pun kita tidak dapat seperti mereka. Jadi itu sebabnya kita mau belajar dari mereka. Yang kedua, Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. 39 ayat 21. Dalam penjara pun Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Sampai-sampai kepala penjara itu mempercayakan tahanan-tahanan yang lain kepada Yusuf. Satu kepercayaan yang luar biasa. Karena Tuhan, bukan karena Yusuf. Karena Tuhan, bukan karena Yusuf. Yang ketiga, Yusuf diangkat sebagai penguasa dan diberi fasiliti
oleh Firaun termasuk istri yang cantik. Yusuf diangkat penguasa nomor 2 di seluruh tanah Mesir. Yusuf diberi karunia menafsirkan mimpi. Jadi itulah buah daripada ketekunan hati Yusuf. Jadi oleh itu saudara-saudara, apabila kita teguh berdiri di tekanan yang kita hadapi, akan selalu ada buah. Ada buah akan kelihatan. Ada sesuatu hasilnya. Maka itu jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita menyalahkan keadaan, tapi terus percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu mau menyediakan yang terbaik untuk kita. Kalau kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari kita, pasti dapat mengalami tekanan, baik orang besar maupun orang kecil, tua, muda, semuanya pasti mengalami penderitaan. Banyak orang menghadapi tekanan seperti disebutkan di atas dengan sikap negatif, dan ada juga yang dengan sikap yang positif. Jadi Yusuf menerima semuanya dengan sikap yang positif. Apabila menerimanya dengan sikap negatif, maka semuanya akan berubah. Tekanan dalam rumah tangga pun ada. Tekanan di mana-mana pun ada tekanan. Tapi berdiri teguh di tengah tekanan. Jadi ini yang dapat kita belajar pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menguatkan iman kita, supaya kita belajar daripada Yusuf, yaitu teguh di tengah tekanan, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, jangan mudah bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, jangan berpikir yang negatif, jangan coba-coba mencari jalan keluar. Jangan coba-coba mau bunuh diri. Jangan coba-coba mau pergi ke dukun untuk mencari penyelesaian. Apabila kita pergi ke dukun, ketika kita menghadapi tekanan, masalah, lalu kita membawa pergumulan kita kepada dukun, bukan untuk mencari jawaban, tetapi mengundang kutuk di dalam keluarga, mengundang kutuk di dalam diri sendiri. Apabila kita mencari dukun, oleh itu kita jangan pergi tempat yang lain. Kita hanya cari Tuhan Yesus saja, yang adalah penolong kita yang setia. Mungkin jawaban doa kita tidaklah seketika itu, tetapi apabila kita setia dan terus setia untuk berdoa, dan cara yang lain Tuhan memberkati kita. Dengan cara yang lain Tuhan memberkati kita dengan iman yang teguh, dan kita boleh berdiri di tengah cobaan, berdiri di tengah pergumulan, berdiri di tengah-tengah tekanan, seperti Yusuf yang mengalami. Sebab kita tahu bahwa selepas kita melewati semuanya itu, selalu akan ada kebaikan di sebaliknya. Selalu adanya buah yang baik yang Tuhan berikan, dan kita akan menikmati sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Jadi oleh itu saudara, mari kita pada hari ini belajar pada pagi ini untuk terus mengandalkan, mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi ini karena Engkau hadir di tengah kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, yaitu melalui
Roh Tuhan yang berbicara kepada kami. Seperti mana pada pagi ini kami telah belajar daripada Yusuf, yaitu berdiri di tengah tekanan yang telah kami pelajari, dan kami sadar banyak tekanan-tekanan yang kami hadapi, tetapi kami akan melewatinya dengan hati yang sabar, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dengan penuh pengharapan, dengan kekuatan daripada Roh Tuhan untuk kami dapat melewati semua ujian, tekanan, masalah yang kami hadapi. Karena kami percaya hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada jalan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua yang hadir pada pagi ini. Kiranya kami dikuatkan lewat firman Tuhan pada hari pagi ini, dalam kami terus mencari Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berbicara kepada kami. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.